Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 18 Kumanis, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 18 Kumanis, terima kasih sudah menyediakan waktu bagi saya untuk menampilkan sosialisasi budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan Ibu-ibu, tetapi saya masuk saja. Di sini saya tekankan sekali lagi, saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, tetapi saya akan berusaha mencoba belajar bagaimana cara mensosialisasikan budaya positif yang sudah saya ketahui di sini. Maaf sekali lagi, bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui Bapak dan Ibu guru semua. Baiklah, ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Perkenalkan, saya Helmi Kudus SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sijunjung tahun 2022, di mana pengajar praktek saya Ibu Melias Kanserina SPD. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak, dan sebagai fasilitator saya adalah Ibu Ika Ayuvia Johan MPD. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini tidak bisa kita bantah lagi Bapak dan Ibu, karena ini sudah dari zaman dahulu pendapat Ki Hajar Dewantara ini sudah dilaksanakan sampai sekarang. Selanjutnya, contoh sebuah paradigma. Sebuah kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak dan Ibu pegang sekarang sebuah atau dikepal tangannya masing-masing. Ketika Bapak Ibu mengepal tangannya, ada itu tangan A dan B. Contoh tangan Bapak Ibnu dan Ibu Lip. Ketika itu merupakan sebuah teman, jadi sobeklah sebuah kertas kecil. Kemudian ketika Bapak Ibu menyobek sebuah kertas kecil itu, kemudian silakan ditulis sesuatu benda atau yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Tulis di secari kertas itu apa yang menjadi berharga bagi Bapak dan Ibu. Sudah? Sudah. Kalau sudah itu merupakan sesuatu berharga yang Bapak Ibu tulis sekarang, kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Setelah diletakkan, kemudian genggam kertas tadi erat-erat. Kemudian setelah digenggam, setelah dibuat sebuah kepalan, kemudian coba Bu Lip minta sama Bapak Ibnu sekuat tenaga
kemudian bisa dihardik atau dirayu atau disuap. Itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ketika apa yang kita pegang tadi, apa yang kita rahasiakan tadi dipaksa oleh orang lain memintanya, apa yang terjadi? Apa? Jadi perkelahian atau tidak enak hati ya. Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan ilusi kontrol. Jadi menurut teori ini, dari teori-teori tadi itu ilusi guru mengontrol murid. Kalau anak tidak mau, kita paksa, kita ancam, gitu kan? Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, yaitu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan dari ilusi kontrol. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan, di stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti cerita kita, kepala yang sama hitam, tetapi pendapat kita berbeda-beda. Kemudian pada teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, ada seseorang melakukan keburukan, jadi itu kamu sudah salah, dicap seperti itu. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik atau buruk perilaku yang dibuat oleh seseorang atau anak kita itu ada tujuannya. Kemudian di stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya seperti tadi. Ketika Bapak Ibu sudah genggam kuat-kuat, tapi ada yang mau mintanya, bagaimana? Bisa dipaksa, bisa diapain? Tetapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk, kita sudah memaksa, tetapi kalau dia ketika itu pemaksaannya gagal, maka teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau stimulus responnya modal berpikir menang kalah, kalau tidak menang kalah, kan itu. Tapi kalau di teori kontrol, modal berpikir menang-menang. Jadi itu adalah yang memiliki kontrol itu. Kemudian disiplin positif. Kemudian untuk masalah disiplin positif, ini ada sebuah contoh. Kebetulan di sini contohnya Dian. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, dalam motivasi intrinsik ini biasanya berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau X itu berasal dari luar diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas
suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dan dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Ini menurut Dian tadi. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu namanya motivasi eksternal, itu berada di luar. Kemudian, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, yaitu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Korn tahun 1993. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini macam yang dihukum oleh penghargaan. Kemudian ada sebuah kegiatan, ini sebuah contoh. Ini kebetulan di sini Ibu Anas, guru kelas 2 ya, bukan Bu Mita. Ini SD-nya, SD yang di sana. Ini sebuah contoh. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu. Cukup lama akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan itu dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, ini merupakan sebuah tindakan guru. Ini mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kita lanjutkan pertanyaan nomor 2 dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2
kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman pada kita tengok bersama-sama Bapak dan Ibu. Yang mencatat 100 kali tadi adalah merupakan hukuman. Kemudian yang melari mengelilingi lapangan luas basket itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit, itu konsekuensi. Coba kita perhatikan lagi Bapak Ibu. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Siapa sih yang tidak sakit hatinya ketika dihukum? Nah, kemudian kalau konsekuensi apa? Sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi tidak membuat sakit hati, tetapi kalau hukuman akan menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Lamu takona di anakku, itu berupa hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Iya, memang waktu itu dia tidak nyaman, tetapi waktu itu saja. Kemudian hukumannya adalah anak membenci disiplin. Kemudian kalau di konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukumannya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya pada hukuman, konsep diri yang buruk menyebabkan, mungkin karena jangankan anak, saya saja yang menyebabkan untuk tidak percaya diri itu, mungkin ada hukuman-hukuman di masa lalu. Seperti itulah yang didapat hasilnya sampai sekarang. Kemudian konsep diri yang baik kalau kita konsekuensi. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, ketika anak itu kena hukuman, berarti dia nanti akan berupaya untuk berbohong dan berbohong lagi. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Seperti contoh yang saya lakukan tadi, ketika saya harus memotong rambut anak sekolah. Nah, itu berupa hukuman namanya itu. Kemudian anak itu marah, iya. Karena saya tadi melihat di lokal Lintang, marah dia sama dia. Dia diam saja. Berarti dia marah karena saya sudah potong rambutnya. Kemudian dia merasa dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Seharusnya konsekuensinya kehilangan hak. Bisa saja kita potong tadi, mungkin haknya hilang, mungkin rambut itu merasa hak baginya. Kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out-nya, untuk sementara waktu saja. Itu konsekuensi. Jadi apa solusinya untuk kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi tadi? Kita harus memakai restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang
orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Selanjutnya, apa identitas gagal? Itu hukuman tadi, itu identitas gagal. Kemudian identitas suksesnya apa? Yaitu untuk disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Kita bedakan dulu Bapak Ibu, itu yang hukuman. Coba tengok hukuman itu sesuatu menyakitkan harus terjadi kalau di hukuman. Sedangkan di konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Bagaimana restitusinya? Restitusinya merupakan pilihan. Nanti kita sampai sebuah kasus, nanti bagaimana cara kita menentukan restitusinya itu supaya sampai ke pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang kalau di hukuman. Kalau konsekuensi sudah tadi tidak nyaman untuk jangka pendek. Kemudian restitusinya apa? Menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Jadi untuk menguatkan. Kalau tadi di hukuman itu korban mendapat apa? Korban mendapatkan keadilan. Di sini korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusinya apa? Korban mendapatkan ganti. Itu dia. Kemudian hukuman itu murid anak akan tersakiti. Kemudian konsekuensi apa? Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi anak mendapatkan penguatan. Itu di restitusi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman. Sedangkan di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusinya apa? Itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Untuk berlanjut pada kehidupan nyata, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu saja dulu untuk Bapak Ibu. Jadi hukuman ini biasanya dianggap negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, sedangkan untuk restitusi itu positif. Jadi lanjut lagi. Ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kemudian dua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian bagaimana supaya restitusi itu berjalan? Ada sebuah keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, sekolah adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh warga kelas sekolah lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita di dalam kelas ini berupa masih peraturan-peraturan kelas, itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau
sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba kita tengok bersama-sama. Itu ada sebuah kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian apalagi menjaga kebersihan sekolah. Kemudian tertib. Kemudian kesepakatan kelasnya apa? Kami guru dan murid yang saling menyatakan. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bahasanya itu kita rubah supaya menjadi keyakinan kelas. Ini sebuah contoh. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menangis gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda di hari itu, apa yang akan dilakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita lanjut. Jawaban Dinda itu kebutuhannya apa? Kebutuhan akan kesenangan, karena tadi dia benci. Kemudian ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya putarkan sebuah video apa-apa saja dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Kemudian aku bosan merasa belajar cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru. Ini masalah kebebasan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Itu pengawasan. Nah, jadi selanjutnya ini akan menerapkan budaya positif. Bagaimana kita harus lingkungan positif. Kemudian ada keyakinan kelas yang berawal dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita akan menanyakan, bersepakati dengan siswa akan terbentuk keyakinan, terbentuk lingkungan positif, baru budaya positif. Jadi tingkat paling atasnya adalah budaya. Jadi sebagaimana kebutuhan dasar manusia, ini yang seperti Dinda tadi. Oke, silakan Bapak. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita ganggu-gugat, karena itu sudah ada pada diri manusia masing-masing. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yang kita terapkan yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi kita akan memilah-milah di sini mana saja yang posisi kontrol itu yang terbaik dan harus kita lakukan. Tapi karena kita manusia biasa, bagai penghukum itu masih berlanjut sampai saat ini. Ini ada sebuah video, nanti akan saya putarkan. Setelah video ini diputar, Bapak Ibu bisa melihatnya apa saja kebutuhan dasar manusia dan tonton dulu lah video ini baru kita. Sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya.
hanya dapat menuntun tubuhnya padu. Ia dapat memperbaiki kondisi tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan
membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan. Kemudian silakan Bapak Ibu menonton sebuah video ini. Selanjutnya tuh peran seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ini sebuah contoh pada anak SMA, Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Ini contohnya yang keempat. Silakan Bapak Ibu lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir Bapak Ibu, ini posisi manajer yang semua orang ditunggu-tunggu karena kita bukan malaikat ya. Saya juga seperti itu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati. Sudah Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, maunya kita yang kelima ya. Tapi saya sendiri pun belum mampu untuk mencapai yang kelima ini, posisi manajer. Jadi selanjutnya, bagaimana supaya kita 5 posisi kontrol ini kalau bisa mencapai target yang kelima. Tapi kita hanya sebagai manusia biasa, masih belajar, apalagi saya sendiri, akan kita usahakan. Bagaimana cara kita agar ketika ada masalah-masalah, walaupun masalah terlambat, masalah rambut panjang, masalah baju keluar, atau masalah disiplin, itu kita seharusnya menggunakan segitiga restitusi. Jadi apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Kita akan memvalidasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan. Tadi kita berangkat dari keyakinan kelas tadi. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian nilai-nilai dalam menyatakan keyakinan, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dalam memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tagamnya. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Pertama, dalam menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.
tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini tentang validasi tentang kebutuhan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi, menanyakan keyakinan ini itu melihat kesalahan anak dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata seperti ini, apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tindakan-tindakan yang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru kepada anak yang sudah melakukan kesalahan, yaitu dengan 3 cara: menanyakan keyakinan yang terakhir, kemudian menstabilkan identitas, kemudian ada satu lagi, validasi kebutuhan. Itu yang termasuk dalam segitiga restitusi dalam menanyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak kita. Ada sebuah contoh, tapi saya tidak tahu apakah ini sudah perfect atau belum, tapi ini sebuah tugas yang sudah saya lakukan, cara menggunakan segitiga restitusi pada kelas 4. Mulai dari langkah-langkahnya, silakan Bapak Ibu lihat. Ini belum perfect, ini juga belum benar 100%. Silakan Ibu Bapak amati. Sebuah contoh segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Menyalahi aturan peraturan sekolah kita. Terima kasih. Kita tengok
kelas kedua Ibu, Bapak, itu ada Gema masih kelas 4. Terima kasih sudah datang di sini melalui penunjukan Ibu. Nah, sekarang ada beberapa hari kemarin Gema tidak datang ke sekolah. Ada apa Gema? Kenapa Gema tidak sekolah? Ada pergi pelajaran. Berarti membantu orang tua. Bukan mengadakan acara karena tidak tahu bahwa sebenarnya teman-teman sudah bilang kalau kita akan acara ibadah seperti karena tidak ada karena belajar itu diajak orang tua itu mengajar. Nah, apakah yang Gema itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau jam sekolah kita? Tidak. Berarti Gema berhenti dengan sendirinya. Berarti Gema tidak meminta izin dan juga tidak memberitahu ibu. Nah, berarti tidak sesuai ya. Nah, bagaimana nanti apabila ada acara lagi di sekolah kita untuk mengikuti PHBI? Apakah Gema akan berhenti juga? Tidak. Gema akan tetap sekolah atau mengikuti kegiatan itu. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa Gema tadi tidak akan berhenti lagi. Nah, jadi Gema akan mengikuti semua kegiatan ini untuk besoknya dengan serius lagi. Berarti Gema sudah tahu kan kesalahannya apa? Apa kesalahannya? Berhenti sekolah tanpa izin. Nah, untuk besok berarti Gema tidak boleh berhenti sekolah lagi. Nah, terima kasih ya karena sudah mau berbincang dengan Ibu untuk hari ini. Silakan Om untuk masuk ke dalam kelas kembali. Silakan. Nah, itu merupakan sebuah contoh sederhana, sebuah segitiga restitusi dari tugas saya yang terakhir. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu Majelis Guru